Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, tauladan kita, guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman, pada sore hari ini kami akan membahas sedikit atau satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ya teman-teman ya. Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, yang mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya terhadap amalan-amalannya. Wattaqullah, dan sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallah, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini, surat Al-Hasyr ayat 18 ini, Allah mengajak berbicara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa. Apa itu takwa, teman-teman? Takwa itu sebagaimana Allah sudah jelaskan juga apa itu makna takwa. Allah berfirman di dalam surat kedua, ayat kedua sampai ayat keempat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan-raguan sama sekali di dalamnya. Semuanya kebenaran, semuanya berisi kebenaran. Entah itu tentang ilmu dunia, ilmu sains, alam semesta, atau tentang kemudian sistem-sistem yang ada pada tubuh manusia, atau tentang hukum-hukum, atau yang lainnya. Segala aspek kehidupan ada di dalam Al-Quran. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan tidak ada keraguan-raguan sama sekali bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran dan membawa ketenangan, kebahagiaan, kemakmuran bagi orang-orang yang menjalankannya. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina, hudal lil muttaqin, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Alladzina yuqimunas sholah, yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Kenapa kok mendirikan sholat adalah ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, ayat yang lain, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, tanha 'anil fahsya' wal munkar, dari perbuatan keji lagi mungkar. Perbuatan keji, perbuatan buruk, mungkin menzalimi orang lain. Perbuatan mungkar, mungkin maksiat-maksiat kepada Allah. Maka sholat itu bisa mencegah dari perbuatan zalim, segala macam perbuatan keji, dan segala macam perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Tapi faktanya, kenapa mungkin orang yang masih bertanya-tanya, banyak orang yang sholat kemudian masih melakukan kemaksiatan? Yang dipertanyakan adalah sholatnya. Apakah sudah fokus hanya untuk Allah ketika dia sholat, atau ketika dia sholat dia masih memikirkan dunia, masih memikirkan cobaan-cobaan, kenikmatan dunia dan lain sebagainya? Belum murni dan fokus sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin hanya sebagai riya semata, atau ingin dipuji oleh orang lain, dianggap alim, dianggap soleh. Ini yang pertama, yaitu mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya,
dengan keikhlasan yang sempurna kepada Allah. Itu yang pertama. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, begitu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menunaikan zakat. Wa yu'tunaz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Sebagian yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, kemudian gemar memberi dengan niat karena Allah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin ayat ini saja yang saya ambil. Masih banyak sekali ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan tentang bertakwa, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, orang yang bertakwa, Allah selalu menyandingkan kata-kata orang yang beriman dengan kata-kata takwa. Jadi tidak cukup hanya mengaku beriman lewat lisan, tapi takwa itu apa sih? Takwa adalah orang-orang yang berusaha melakukan segala amal soleh dan menjauhi segala macam keburukan, kemaksiatan yang Allah larang. Begitu. Kemudian ada sebuah kata-kata, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil iman wa yanqusu bil ma'siyah. Al-imanu, iman itu, yazidu wa yanqus, yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang juga. Bisa bertambah, bisa berkurang iman itu. Yazidu bil ta'ah atau bil ibadah, bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan atau dengan ibadah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi teman-teman, di sini kita coba merenungi lagi. Kemudian kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa, maka berbanyak amal soleh supaya iman semakin bertambah. Amal soleh ditambah terus, tambah terus, jangan sampai berkurang. Apalagi bermaksiat. Maka ketika kita bermaksiat, sejatinya ketakwaan kita berkurang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Semoga ilmu yang sedikit ini, ya, semoga ilmu yang sedikit ini, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mau mengambil manfaat dari firman-firman Allah. Dan orang-orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, maka hati mereka akan bergetar, menambah keimanan mereka. Mungkin hanya itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.